kebetulan saya mengampu dasar-dasar sintesis obat dengan satuan kredit 2 SKS. Teman-teman udah tahu kan ya siapa saya? Sudah, Ibu. Nah, di sini untuk dasar-dasar sintesis obat itu ada prasyarat dan kimia analisis. Nah, teman-teman udah ngambil kan ya itu di semester 1 dan 2 mungkin ya. Bahkan untuk semester 1 kimia analisis itu udah sama saya juga. Organik juga ya, ada yang kelasnya sama saya. Nah, kita lanjutkan di kesempatan ini di semester 4 adalah kita mempelajari dasar-dasar sintesis obat yang merupakan mata kuliah ini wajib juga ya dengan kode FA 221407. Ininya satuan kredit semesternya 2 SKS ya. Di sini 20 berarti tidak ada praktikumnya ya, jadi hanya teori saja. Nah, untuk untuk berikutnya saya akan perlihatkan dulu mengenai RPS ya, RPS yang akan kita jalani di semester ini. Berikut RPS-nya. Nah, sudah terlihat belum? Belum ya? Belum, Ibu. Nah, ini saya sampaikan RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah dasar-dasar sintesis obat ya. Dasar-dasar mata kuliah dasar ya dalam melakukan analisis dan perancangan karbanion, stereo, gugus pelindung, strategi sintesis, dan perhitungan konversi. Memahami mengenai konsep dasar reaksi kimia organik yang relevan dalam sintesis senyawa obat. Kemudian teman-teman bisa menganalisis mekanisme reaksi ya seperti adisi, substitusi, eliminasi, dan reaksi redoks dalam proses sintesis senyawa obat. Kemudian bisa juga merancang strategi retrosintetik ya untuk molekul target menggunakan analisis diskoneksi dan pengelompokan sintetik sehingga kita mendapatkan sinton. Kemudian menerapkan teknik perlindungan dan deproteksi gugus fungsi dalam sintesis senyawa obat. Kemudian mampu mengidentifikasi reaksi regioselektif dalam sintesis senyawa target obat ya. Kemudian juga bisa menghitung konversi yield ya, persen konversi dan persen yield dari produk sintesis ya. Jadi nanti di sana teman-teman nanti itu berarti harus mengingat lagi ini tentang konsep mol ya di kimia. Makanya ini menjadi prasyarat ya kimia analisis, begitu juga kimia organik itu dasarnya untuk melanjutkan ke mata kuliah ini. Jadi untuk mengetahui berapa banyak mol yang harus digunakan dalam sintesis ini atau nanti produknya itu kembali lagi ke perhitungan konsep mol itu ya. Ini untuk mengetahui persen konversi dan persen yield. Kemudian kita juga bisa memahami peran green chemistry dan sustainable dalam perancangan sintesis obat yang efisiensi dan ramah lingkungan. Dan di pertemuan terakhir mungkin kita diharapkan ya teman-teman itu bisa menunjukkan sikap profesional dan menjunjung tinggi etika selama proses perancangan sintesis dan analisis senyawa obat. Nanti untuk RPS akan saya share ya, dan nanti teman-teman juga mendapat kontrak mata kuliah ya. Di sini untuk bahan kajian seperti dijelaskan di deskripsi tadi ya, ada enolat dan karbanion, ada senyawa aromatik, kemudian transformasi gugus fungsi, retrosintetik, kontrol stereo, reaksi perisiklik, gugus pelindung, strategi sintesis, konversi, dan yield, dan studi kasus. Nah, di sini metode pembelajaran yang akan
akan kita jalani itu ada diskusi, ada perkuliahan materi, kemudian nanti ada diskusi tanya jawab ya. Kemudian ada juga tugas-tugas seperti kuis, tugas-tugas tugas harian, dan ada UTS dan UAS ya. Dan penilaian saya di sini tentunya objektif dan subjektif ya. Namun akan lebih banyak objektifnya, di mana semua tugas akan saya nilai, kemudian semua UTS, UAS ya, itu juga termasuk penilaian saya. Dan di sini saya juga menilai secara subjektif melihat dari keaktifan teman-teman ya, baik dalam diskusi atau interaktif dari teman-teman selama pembelajaran mata kuliah ini ya. Adapun untuk materi pendukung dari mata kuliah ini ya, atau daftar pustaka dari mata kuliah DDSO ini berikut ya, tercantum di RPS. Dan ini ada pendukungnya nih berupa jurnal yang pernah saya publish dan tim ya, saya dan tim publish. Di sini ada jurnal tentang sintesis dan ada juga jurnal. Jadi jurnal ini ada sintesisnya dan ada analisisnya ya. Nah, di sini ada jurnal tentang sintesis N1 tersier butil theobromin dari theobromin dan tersier butil bromide ya. Juga ada pembuatan dan karakterisasi natrium kurkumin. Nah, ini juga hibah fundamental kami di sini di STFI. Ini jadi kita membuat senyawa baru ya dengan basis bahan alam yaitu kurkumin. Di sini dibuat senyawa natrium kurkumin untuk meningkatkan kelarutannya. Kemudian ada ini publikasi dari tesis saya tentang metode analisis S-penyl mercapturic acid. Nah, walaupun ini di sini judulnya analisis ya, tapi dalam tahapannya itu melibatkan sintesis juga, di mana senyawa SPMA ini kami sintesis menjadi suatu senyawa fluoresen yang sehingga nanti bisa dianalisis menggunakan spektrofotometer fluoresen ya. Spektrofotometer dan ini apa namanya itu HPLC ya, HPLC dengan detektor fluoresen atau dengan detektor fluoresen sehingga lebih spesifik penetapan kadarnya. Kenapa harus dibuat sintesis menjadi senyawa fluoresen? Karena ini sangat kecil keberadaannya ya, S-penyl mercapturic acid ini walaupun kecil tapi dampaknya terhadap tubuh manusia itu sangat besar ya. Jadi cukup beracun, bisa menyebabkan kanker darah ya. Kemudian bisa juga meningkatkan penyakit degeneratif yang lainnya gitu. Sehingga kadarnya itu sangat kecil, sangat rendah. Bahkan menurut WHO untuk kadar S-penyl mercapturic acid ini sangat kecil sekali, di bawah 25 ppb ya. Sedangkan kadar-kadar ini kalau misalnya kita analisis kadar yang lain kan kadang tinggi ya, ada dengan satuan ppm gitu. Namun di sini SPMA ini sangat kecil ppb, makanya harus dimodifikasi. Nah, jadi sebetulnya sintesis obat ini tidak hanya mempelajari untuk membuat senyawa baru, bisa juga membantu analisis, bisa juga membuat, tidak harus senyawa obat baru ya yang disintesis itu, bisa untuk meningkatkan kelarutan, meningkatkan stabilitas dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman selama pembelajaran ini ya, kita pembelajaran 14 kali pertemuan ya. Di pertemuan ke-8 ada UTS dan pertemuan ke-16 ada UAS ya. Di setiap minggunya itu ada beberapa kuis dan juga ada tugas ya. Berikut presentasi dari antara UAS, UTS, dan kehadiran teman-teman juga ya menjadi penilaian kami di sini. Nah, di sini
penilaian UAS ini bisa sampai 40% ya, 40%. Jadi teman-teman harus interaktif ya, jangan diam aja. Jadi bisa kita ini apa namanya tuh bisa rame ya. Untuk ini yang penilaian UAS ini teman diberi tugas untuk dari review jurnal dulu ya, kemudian nanti memilih mau tema apa yang dijadikan ke dalam proyek ini. Walaupun di satuan kredit SKS-nya ini tidak ada praktikum ya, jadi teman-teman di yang setelah UTS ini nanti bisa berinovasi untuk membuat proyek ya. Jadi tapi di luar praktikum gitu. Ini proyeknya jadi nanti menentukan sendiri teman-teman mau proyek apa. Kemudian dalam proses proyek ini juga teman-teman nanti bisa memberikan proposal, dan di sana nanti setelah proposalnya saya kemudian nanti mengerjakan, tapi mengerjakannya tetap di laboratorium ya, kondisi di laboratorium. Itu untuk RPS. Nah, di sini ada tugas-tugas yang mungkin nanti teman-teman bisa bisa apa namanya tuh bisa disiapkan dari sekarang ya. Ini untuk membuat worksheet dari berbagai modul sesuai pertemuan kita. Nanti ini di kelompok saja ya. Sebetulnya untuk enolat dan karbanion itu pasti teman-teman udah tahu ya, apa itu enolat dan karbanion. Itu merupakan dua spesies reaktif yang menjadi fondasi dalam pembangunan kerangka karbon yang presisi ya. Dan penciptaan molekul kompleks dalam obat-obatan inovatif. Nah, di sini enolat itu merupakan nukleofilik ya, di sini pembentuk anion yang terbentuk melalui deprotonasi, itu muatan negatifnya terdelokalisasi antara karbon alfa dan oksigen untuk meningkatkan stabilitas melalui resonansi pada berbagai senyawa karbonil seperti keton, aldehid, ester, amida, dan nitril ya. Nah, sedangkan untuk karbanion itu merupakan spesies kimia yang memiliki muatan negatif pada atom karbon. Mereka adalah reagen yang sangat kuat dan serbaguna dalam sintesis organik. Nah, sering dihasilkan dari senyawa organologam seperti reagen Grignard dan organolitium ya. Dan kestabilan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti resonansi, efek induktif, atau hibridisasi orbital. Kemudian dikenal juga sebagai nukleofil dan basa yang sangat kuat. Kemudian dia siap bereaksi dengan elektrofilik ya. Coba saya ini dulu untuk saya apa namanya tuh review dulu apa yang dimaksud dengan nukleofil dan elektrofil. Ada yang bisa jawab? Yang teman-teman ingat coba. Atau ini kalau nukleofil muatannya apa? Negatif, positif, atau netral? Jawab Ibu, kalau nukleofil itu negatif.
Negatif, betul ya, Restu. Ada lagi selain negatif? Contohnya ada yang tahu apa ya contoh nukleofil? Kalau OH min itu termasuknya nukleofil atau apa? Sobat ini itu termasuk nukleofilik. Kalau yang negatif tentu ya pasti. Nah, itu untuk enolat itu dia bermuatan negatif. Begitu juga karbanion ya. Itu juga bermuatan negatif. Nah, mungkin di waktu di organik ini baru sekilas dibahas. Yang paling sering dibahas itu adalah karbokation ya. Karbokation itu suatu elektrofilik, dia bermuatan positif ya. Nah, untuk karbanion ini suatu nukleofil dan suatu basa ya. Sehingga bisa bereaksi dengan elektrofil. Selanjutnya untuk reaktivitas enolat sebagai nukleofil. Reaksi ini enolat ini bisa bereaksi dengan elektrofilik. Enolat itu berperan sebagai nukleofil, menyerang sebagai elektrofil ya pada karbon alfanya. Kemudian untuk mekanisme serangannya, serangan nukleofilik itu biasanya terjadi pada pusat-pusat elektrofilik seperti CO karbonil ya. Nah, strukturnya itu C rangkap 2O, itu namanya CO karbonil ya. Kemudian CX atau haloalkana atau C rangkap 2 ya, sistem jenuh. Sehingga untuk reaktivitas dari enolat dan nukleofilik ini itu lebih menyukai nanti mekanisme reaksi adisi ya. Selanjutnya peran penting dari enolat sebagai nukleofil ini adalah kunci dalam reaksi substitusi dan adisi, kemungkinan pembentukan ikatan karbon-karbon baru ya. Jadi teman-teman kalau mau membuat kerangka karbon baru itu bisa menggunakan ini ya, menggunakan senyawa ini atau memanfaatkan enolat dan karbanion. Nah, ada beberapa mekanisme reaksi yang melibatkan enolat dan anion ya. Ada Claisen conjugation ya di sini. Kemudian ada juga ini ya, reaksi penting enolat itu alkilasi dan asilasi. Nah, alkilasi enolat ini penambahan gugus alkil ke karbon alfa dan memperpanjang rantai karbon atau memperkenalkan substituen baru. Kemudian sintesis ester malonat dan asil asetat ya. Metode serbaguna untuk membentuk asam karboksilat tersubstitusi dan metil karbon melalui perantara enolat. Kemudian asilasi enolat, di sini ada penambahan gugus asil pada karbon alfa. Dan ini penting untuk pembentukan ikatan karbon-karbon baru dan fungsi keton ester. Ya. Nanti contohnya akan saya sampaikan juga. Nah, adapun untuk karbanion, ini reaksi penting pada karbanion, contohnya di dalam reaksi Grignard. Di sini ada adisi ke gugus karbonil, aldehid atau keton atau ester ya. Ini untuk membentuk alkohol dan sangat berguna dalam sintesis. Kemudian ada reaksi Wittig, di sini pembentukan alkena dari aldehid atau keton yang memungkinkan pembentukan ikatan rangkap karbon-karbon secara selektif. Kemudian juga ada adisi Michael atau adisi 1,4. Nah, di sini biasanya untuk membentuk senyawa polisiklik ya atau senyawa siklik ya, adisi 1,4 ini. Ini ke sistem tak jenuh alfa beta yang akan membangun ikatan C sigma ya. C baru dalam sistem terkonjugasi. Ya. Jadi kurang sih. Adapun untuk aplikasi dalam sintesis obat, enolat dan karbanion adalah
sering dikatakan sebagai pahlawan ya, pahlawan yang tak terlihat katanya ya. Dan dalam pembuatan obat-obatan yang esensial seperti ibuprofen. Nah, ini udah sering ya teman-teman mendengar ibuprofen itu obat penghilang rasa sakit ya, bisa juga untuk penurun panas. Nah, ini melibatkan alkilasi alfa karbonil dan merupakan langkah kunci dalam sintesis analgesik ini. Kemudian ada atorvastatin atau Lipitor yang berkhasiat untuk anti kolesterol ya. Di sini juga beberapa langkah kritis melibatkan adisi aldol dan Michael. Kemudian prostaglandin, ini sintesis total yang memanfaatkan reaksi aldol yang penting terjadi melalui pembentukan ikatan CC ya, atau reaksi Diels-Alder. Nah, ini mungkin teman-teman masih ingat bagaimana cara pembentukan senyawa siklik ya. Itu melibatkan reaksi Diels-Alder atau adisi 1,4. Saya sampaikan mengenai enolat dan karbanion ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup Ibu. Untuk yang lain bagaimana? Cukup. Sebentar, coba saya share materi tentang kondisi aldol ya. Kita mengingat lagi materi sebelumnya. Sebentar lagi. Nah, ini ya materi adisi nukleofilik terhadap gugus karbonil ya. Nah, di sini tuh teman-teman ingat kembali, di sini senyawa karbonil itu dapat berperan baik sebagai asam Lewis ya maupun basa Lewis, tergantung pada bahan reagen yang digunakan. Pada gugus karbonil, oksigen itu akan bermuatan parsial negatif ya, dan karbon bermuatan parsial positif, sehingga karbon bersifat elektrofilik dan dapat diserang oleh suatu nukleofil. Nah, nukleofil itu bisa bermuatan negatif atau tidak bermuatan ya, namun memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ini ya yang tadi saya tanyakan. Jadi teman-teman ingat kembali ya. Nah, ini reaksi adisi nukleofilik yang akan membentuk intermediate alkoksida ya di sini. Jadi ketika nukleofil menyerang ke C karbonil nanti akan melepaskan ikatan pangkatnya ya di sini dan membentuk suatu alkoksi. Nah, alkoksi ini nanti akan menyerang asam di sini, menyerang H3O+, kemudian akan terbentuk ini ya. Nanti kalau udah menyerang ke sini langsung nempel di ini ya. Mengambil H-nya ya menjadi OH. Ini kalau nukleofilnya negatif ya. Itu dalam kondisi atau kondisi asam ya. Jadi katalis asam itu seperti itu bekerjanya. Kemudian bila nukleofilnya molekul netral, ini di katalis asam itu langkah protonasi ya, protonasi atom O pada senyawa karbonil. Nah, di sini akan meningkatkan kemungkinan penyerangan terhadap C karbonil ya. Jadi kalau sudah terprotonasi atom O-nya, nanti molekul netral itu nukleofil yang bersifat molekul netral akan masuk ke sini, akan menyerang ke C karbokation ini ya. Nah, awalnya O ini menyerang H menjadi OH+. Nah, ini terprotonasi kondisinya. Kenapa terprotonasi? Karena di sini ada dua ikatan ya, dan di sini kelebihan proton.
Nah, kalau sudah kelebihan proton, berarti kondisinya tidak stabil, sehingga C karbokation ini akan mudah diserang oleh nukleofil yang berbentuk netral tersebut, ya. Molekul netral menyerang ke sini dan nanti akan melepaskan ikatan pangkat atau ikatan V protonnya, sehingga terbentuk ini. Nah, reaksi Grignard nih ya, tadi reaksi Grignard itu sebagai C karbanion ya. Taunya dia sebagai karbanion, bagaimana? Nah, Grignard sendiri adalah C macam ya, tidak hanya CH3, namun dia nanti akan terikat oleh MgBr atau organologam ya, di sini disebutnya. Nah, ketika berikatan dengan organologam ini, maka C ini akan bersifat sebagai C yang karbanion atau yang bermuatan negatif ya. Ini reaksi Wittig ya yang digunakan dalam reaksi adisi nukleofilik juga ya. Di sini akan terbentuk karbanion pada ini, pada fosforus ilit ya, senyawa atau reagen Wittig. Reagen Wittig-nya ini adalah fosforus ilit, di mana C-nya adalah C karbanion ya, C negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena dia berikatan dengan fosfor yang lebih positif. Nah, nanti C karbanion ini bisa menyerang ke C karbonil ini. Ya, jadi ini sama, dia berperan sebagai nukleofilik negatif sehingga bisa langsung menyerang C karbonil, tidak perlu protonasi terlebih dahulu ya. Produknya dari reagen Wittig ini membentuk suatu senyawa alkena yang berikatan rangkap 2 ya. Kemudian yang aldol. Nah, adisi air itu bisa membuat senyawa diol ya. Diol itu senyawa dengan gugus fungsi alkohol pada C yang sama ya, atau disebut dengan gemdiol hidrat. Nah, ini yang reaksi aldol. Reaksi aldol itu di sini ada karbonil ya ada. Jadi di sini melibatkan formasi dari kestabilan resonansi dari enolat ya. Apa yang dimaksud enolat? Nah, tadi kan udah dijelaskan. Nah, ini bentuk senyawa enolat itu ya. Di sini dia bisa beresonansi. Jadi enolat di sini bisa bermuatan O negatif atau C negatif ya. C negatif ini karbanionnya. Tapi kalau dia di sini sebagai karbanion, kalau di sini dia sebagai enolat ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ion enolat ya. Itu tuh berasal dari mana? Dari suatu senyawa yang punya karbonil, gugus karbonil, kemudian diserang oleh basa pada H alfa-nya ya. H alfa ingat kembali itu adalah H yang berada pada C setelah C yang mengikat gugus fungsi ya, itu namanya H alfa. Di mana H alfa ini bersifat sangat asam sehingga mudah diserang oleh basa ya. Nah, H alfa diserang, kemudian dia C-nya menjadi C negatif ya, kekurangan elektron. Kemudian karena di sini ada ikatan rangkap, maka C ini akan berikatan ke sini atau membentuk ikatan rangkap, resonansi, dan ikatan rangkap yang O karbonil akan dilepaskan. Sehingga terbentuklah alkoksi. Inilah yang disebut dengan resonansi enolat, ya, ion enolat. Nah, tahap dari ini tuh nanti ion enolat ini yang paling stabil adalah yang karbanionnya ini ya. Karbanionnya ini bisa menyerang ke C karbonil yang lain. Sehingga nanti akan terbentuk suatu senyawa yang cepat seperti ini ya. Jadi ada alfa beta hidroksialdehid atau bisa juga beta hidroksi keton ya. Jadi nanti senyawa tersebut mempunyai dua gugus fungsi.
ada OH dan ada aldehid. Bisa juga OH dan keton ya. Itu mungkin untuk pertemuan mengenai enolat dan karbanion, nanti bisa dijelaskan lagi ya. Nah, coba pertanyaan berikutnya ya mengenai, atau ada teman-teman yang mau ditanyakan mengenai reaksi Wittig atau reaksi ini? Reaksi Aldo, silahkan. Coba nih ada kasus lagi ya. Obat ya, di sini ada kasus nih. Misalkan tim riset farmasi ingin mensintesis senyawa anti kanker ya yang memiliki ikat rangkap C ya. Jadi C rangkap 2 atau gugus alkena ya dengan stereokimia tertentu. Nah, mereka akan mempertimbangkan reaksi Wittig yang melibatkan karbanion ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jelaskan mekanisme reaksi Wittig dan mengapa reaksi ini sangat berguna dalam sintesis obat. Dan apa keuntungan utamanya menggunakan reaksi Wittig dibandingkan metode pembentukan alkena lainnya. Kita lihat lagi mengenai mekanisme reaksi Wittig. Nah, ini coba jelaskan teman-teman. Ini kan masih ingat ya, ini sebetulnya di organik sudah dibahas juga. Ada yang bisa menjelaskan? Jawab Ibu. Ya, silahkan. Untuk mekanisme reaksi Wittig yang pertama itu pembentukan yield atau karbanion dari garam fosfonium dengan basa kuat. Lalu serangan nukleofil yield. Pembentukan ilid ya, Ya, yang ini. Ilid. Nah, ini. Ya. Untuk yang kedua itu serangan nukleofil ilid terhadap gugus karbonil. Lalu ini ya menyerang ke sini, kemudian pembentukan intermediate terbentuk senyawa betain ini atau intermediate ini terjadi pembentukan fosfonium ya, ion fosfonium nih, fosfor oksida. Jadi ini, nah ini tuh kenapa bisa terbentuk ya, di sini ada elektron bebas, ada O ya. Kemudian gugus fenil di sini. Nah, kemudian ini akan membentuk yang C ini kan ini bermuatan negatif ya. Oh, ini positif, sehingga ini akan cenderung membentuk ikatan. Kalau positif negatif berdekatan itu akan cenderung membentuk ikatan, dan ini akan membentuk ikatan rangkap ke sini. Yang di sini tuh untuk ikatan ke sini membentuk fenilfospin ya. Nah, ini. Jadi terlepas, kemudian terbentuklah alkena ya, alkena dan fosfor oksida. Fosfor oksidanya tuh ini ya, atau disebut dengan triphenylphosphine oxide ya. Betul ya. Kemudian apa tadi untuk sintesis obat ini? Untuk keuntungannya Ibu, yang pertama ada restu ya. Iya Ibu. Bisa dilanjut. Untuk keuntungan, gimana yang pertama apa keuntungannya? Selektivitas tinggi itu dapat mengontrol posisi ikatan rangkap dengan presisi. Lalu yang kedua itu stereoselectivity itu dapat menentukan konfigurasi E/Z alkena. Lalu yield tinggi yaitu reaksi yang sangat efisien. E atau Z ya, posisi E atau Z alkena. Yang ketiga itu yield tinggi yaitu reaksi yang sangat efisien dengan sedikit produk samping. Ada lagi?
toleransi gugus fungsi atau Mhm. yang kompatibel dengan berbagai gugus fungsi sensitif, dan terakhir itu prediktabilitas, yaitu hasil reaksi dapat diprediksi dengan baik. Oke, betul. Betul sekali itu ya jawabannya. Tau Z ya, E atau Z itu merupakan isomer dilihat dari gugus sampingnya ya. Nah, kalau pada C yang sama itu apa ya? Kalau pada C yang berbeda itu apa? Nah, coba diingat lagi antara E dan Z ya. Nanti teman-teman review lagi nih apa namanya tuh pelajaran materi organiknya yang semester lalu ya, karena ini akan nyambung terus ke materi berikutnya ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang lain? Ada ya, alhamdulillah ya, cukup interaktif pertemuan hari ini, dan semoga kita bisa melanjutkan kuliah berikutnya lebih interaktif lagi ya. Tolong diingat kembali, mereview kembali materi-materi sebelumnya, materi organik yang sebelumnya, begitu juga materi kimia analisis sebelumnya ya. Untuk itu saya akhiri aja pertemuan hari ini, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan.